Oke, gas, 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 gas. Awas. Bab 431 Bagaimana dengan kamar 444, gedung 44, komunitas Yue Banwan. Polisi di tempat kejadian, karyawan grup Li, dan bahkan Li Ruoshi semua merasa kepala mereka berdengung ketika mendengar kalimat ini. Tetapi, tak seorang pun di antara polisi di tempat kejadian, atau bahkan karyawan grup Li, yang membenci Ji Fei. Sebaliknya, mereka semua berharap permintaan Ji Fei bisa dipenuhi. Karena mereka semua adalah orang biasa di kota Ninghai dan menjalani kehidupan biasa. Tentu saja, mereka tidak begitu kaya dan tidak tahan dengan kenaikan harga rumah yang gila-gilaan di kota Ninghai. Dan grup Li baru Ji Fei menjual rumah dengan harga lebih rendah dari harga pasar 5.000 yuan. Itu untuk membantu masyarakat. Dan itu adalah orang yang benar-benar memikirkan rakyat. Jadi dia menyukainya di dalam hatinya. Li Baili menatap mata Ji Fei dan merasakan tekad Ji Fei. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Jika semua rumah ini benar-benar diberikan kepada Ji Fei, Aso bisa membunuhnya. Namun jika Ji Fei tidak diberikan, maka hari ini dia tidak akan keluar dari grup Li, melainkan akan dikeluarkan dari grup Li oleh polisi. Kusut, terganggu, grogi, karena kamu tidak punya pilihan. Ikuti saja prosedurnya. Ji Fei berkata dengan ringan. Li Boli menjadi semakin gugup, dan bahkan kesulitan menggunakan mulutnya. Saat ini, Li Fufeng masuk dari luar. Ketika saya melihat polisi, saya menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan berbalik untuk pergi. Ketika Ji Xinyi melihatnya, dia segera melihat ke arah polisi dan berteriak, Li Fufeng memberi kami instruksi khusus, dan dia adalah kaki tangannya. Dia baru saja menyaksikan seluruh proses di dalam mobil di depan grup Li baru. Semua orang memandang Li Fufeng. Li Fufeng menggigil dan mengangkat kakinya untuk melarikan diri dengan cepat. Wow! Polisi itu telah melepaskan borgolnya dan menyapanya. Li Boli sudah sangat gugup. Ketika dia melihat putranya akan ditangkap, dia menjadi sangat gugup. Dia berteriak dengan suara serak, "Saya akan memberi Anda sebuah rumah. Saya akan memberikan Anda semua rumah bekas." Dia menyerah. Awalnya saya takut berpikir bahwa saya akan dibawa pergi. Tetapi sekarang saya melihat Li Fufeng juga dibawa pergi. Dan saya benar-benar takut. Jangan berani untuk tidak setuju. Ji Fei memandang Li Ruoshi dan berkata, "Sayang, pergi dan tangani." Li Ruoshi dipenuhi dengan kegembiraan, dan dia tidak tahu bagaimana menggambarkan Ji Fei. Ini bukan karena dia menyukai uang, tetapi karena pendekatan Ji Fei dalam menangkap kemanusiaan orang-orang dan selalu berpegang pada landasan moral yang tinggi, memaksa pihak lain untuk menyerah, sangatlah cerdas. Terakhir kali Aso rela mengeluarkan 15 miliar. Hari ini, semuanya kembali menjadi rumah bekas Li Boli. Berpikir bahwa rumah-rumah ini dapat membuat harga rumah kembali normal di kota Ninghai, dia langsung mengangguk tanpa ragu-ragu dan pergi menanganinya bersama Li Boli. Setengah jam kemudian, Li Ruoshi menyelesaikan prosesnya dan menyerahkan kontrak dan semua sertifikat hak milik. Ji Fei memandang polisi dan berkata, "Terima kasih atas kerja keras Anda, semuanya. Kami setuju untuk merahasiakan masalah hari ini." Polisi tidak ingin menimbulkan masalah. Satu hal lebih buruk daripada satu hal yang berkurang, terutama jika Aso terlibat. Mereka langsung menyapa Ji Fei dan pergi. Ji Fei meminta Li Ruoshi pergi sendiri, tapi dia tetap tinggal. Li Boli memandang Ji Fei saat ini. Meskipun dia ingin membunuh Ji Fei secara langsung, dia tetap tersenyum. Jangan berani menyinggung, tidak bisa tersinggung. Saat ini,
jika Jifei menelepon Aso atau mengumumkan bahwa dia akan menjual rumah, dia bisa membunuh ayah dan putranya dalam sekejap. Ayo pergi, datanglah ke kantormu dan duduk sebentar. Setelah Jifei selesai berbicara, dia berjalan menuju lift. Oke, silakan masuk ke dalam. Li Bailey mengundangnya dengan hormat. Pada saat ini, dia tidak memiliki kesan seperti paman Li Ruoxi. Dia bahkan seperti seorang cucu. Wanita di meja depan melihat pemandangan ini dan memikirkan adegan ketika Jifei dan Li Ruoxi datang ke grup Li dan diejek serta dipermalukan. Tiba-tiba seperti mimpi, dia terus menggoda Jifei, dan sepertinya Jifei sedang melambai padanya saat ini, meskipun itu berarti berlutut dan menjilatnya. Karena inilah laki-laki, Jifei menutup mata. Di kantor Li Boli, Jifei sedang duduk di sofa dengan kaki di atas meja kopi. Sementara Li Boli berdiri dengan hormat di depan Jifei dengan keringat di dahinya. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Jifei tidak berkata apa-apa dan hanya menatap Li Boli, yang membuatnya semakin gugup. Itu berlangsung selama 3 menit, dan Li Boli merasa kakinya tidak tahan lagi. Jifei Chai perlahan berbicara, siapa nama orang tua yang dicari Aso? Li Boli tercengang. Dia tidak menyangka Jifei mengetahui hal ini, apalagi menanyakannya. Tidak berani menyembunyikannya, guru Tao Zixu dari kuil 5 elemen di kota Ninghai. Kamu harus menghubungi veteran itu sekarang dan memintanya keluar dari sini. Ini, Li Boli tampak malu. Dia tidak memiliki kekuatan untuk memobilisasi guru Tao Zixu sekarang. Guru Tao Zixu sekarang menjadi tamu Aso. Apakah kamu mengalami masalah? Tidak. Meski Li Boli gelisah, melihat perubahan wajah Jifei, ia begitu ketakutan hingga langsung setuju. Dia segera menelepon guru Tao Zixu dan berkata, "Guru Tao, apakah Anda punya waktu sekarang? Bisakah Anda datang ke perusahaan kami? Saya tidak percaya diri untuk mengatakan apapun, jadi saya berdoa secara diam-diam, tidak bertanya apapun, dan harus setuju." Haha, Direktur Li, mengapa Anda begitu sopan saat berbicara dengan saya? Kami adalah teman baik. Saya akan pergi sekarang. Apa yang tidak disangka Li Boli adalah guru Tao Zixu berkata sambil tersenyum. Dia sepertinya sangat dekat dengan Li Boli. Li Boli sangat gembira. Terima kasih, Guru Tao. Tidak apa-apa, saya akan ke sana sebentar lagi. Guru Tao Zixu terlihat sangat rendah hati. Dudu, terdengar bunyi bip menutup telepon dari ponsel Li Boli. Dia menatap Jifei dengan senyum hormat di matanya, menunggu pengaturan Jifei. Jifei tidak berkata apa-apa lagi, hanya menutup matanya dan beristirahat. Li Boli hanya bisa berdiri di sana dengan bodohnya. 20 menit kemudian, guru Tao Zixu membuka pintu dan masuk. Saat dia melihat Li Boli berdiri dengan hormat, matanya menunjukkan keterkejutan. Saat berikutnya, dia menatap Jifei, matanya menyusut, menunjukkan ketidaksenangan. Alasan kenapa dia langsung setuju untuk datang adalah karena perjalanan 1 hari besok ke Gunung Phoenix akan menjadi kesempatan bagus baginya untuk menyeimbangkan energi Yin Gunung Phoenix, jadi dia tidak mau melewatkannya. Dia bahkan ingin datang ke sini dan memanfaatkan Li Boli dan putranya. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa datang begitu dipanggil? Sekarang, melihat Jifei duduk di sini, meskipun dia tidak mengenalnya, dia tahu bahwa dia sedang menunggunya. Dia ditipu oleh Li Boli, jadi dia sangat tidak bahagia. Guru Tao ada di sini, Li Boli berkata sambil tersenyum malu. Tatapan dingin pendeta Tao Zixu tertuju pada wajah Li Boli. Apa yang terjadi? Guru Tao, ini,
aku sudah lama menunggumu. Dari mana kamu mendapatkan semua omong kosong ini? Suara Ji Fei terdengar lebih dingin daripada suara pendeta Tao Zixu. Guru Tao Zixu tertegun sejenak, lalu menunjukkan kemarahan di wajahnya. Dari mana asal pemuda ini? Dia kasar sekali. Berbalik dan pergi. Dia tidak bisa kehilangan identitas dan martabatnya. Bagaimana dengan kamar 444, gedung 44, komunitas Yue Banwan? Guru Tao Zixu berdiri tegak dalam sekejap, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Li Boli juga memandang Ji Fei dengan heran. Bab 432 Keseimbangan Yin dan Yang di Gunung Phoenix. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Guru Tao Zixu menekan kepanikannya, memarahi dengan marah, berbalik dan pergi. Hehe. Ji Fei tiba-tiba terkekeh. Langkah Guru Tao Zixu hanyalah jeda. Dibandingkan dengan wanita kerajaan yang atau wanita kerajaan yang di film, mana yang lebih baik? Guru Tao Zixu merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, dan tiba-tiba rasa takut yang tak bisa dijelaskan muncul di hatinya. Berhenti, berbalik, dia menatap Ji Fei dengan ketakutan dan teror yang tak terkatakan di matanya. Menurutku itu harusnya nyata. Bagaimanapun, itu terasa nyata dan menjerit nyata, dan juga bisa mencapai keseimbangan Yin dan Yang. Ji Fei Yun melanjutkan dengan tenang. Guru Tao Zixu memandang Ji Fei seolah-olah dia disambar petir. Matanya terus berubah. Dia tiba-tiba menebak sesuatu. Akhirnya, apakah kamu melakukannya? Apa yang telah kulakukan? Ji Fei tampak bingung. Pendeta Tao Zixu tertegun dan menatap Ji Fei, merasa seperti dia tidak mengerti. Ji Fei memandang Li Boli, ku dengar kamu akan mengatur perjalanan 1 hari ke Gunung Phoenix besok, kan? Li Boli tidak mengerti maksud Ji Fei, jadi dia langsung mengangguk. Ya, ada pengaturan seperti itu. Ji Fei memandang Guru Tao Zixu, Anda menyarankan agar orang-orang pergi ke Gunung Phoenix, kan? Sebelum Guru Tao Zixu dapat berbicara, Li Boli sudah memanggil dan menatap Ji Fei seolah-olah dia melihat hantu. Anda tahu, Ji Fei tidak hadir pada saat itu, bagaimana dia bisa langsung mengatakan bahwa Guru Tao Zixu yang bertanya. Mengizinkan orang untuk tinggal di komunitas Yue Banwan dan melakukan perjalanan ke Gunung Phoenix adalah 2 rencana yang diusulkan oleh Guru Tao Zixu. Hati Guru Tao Zixu terus tenggelam dan tenggelam lagi. Baru saja, dia hanya curiga. Sekarang, dia yakin. Ji Fei inilah yang mengubah formasi ganda Yin dan menjebak jiwanya di dalam. Memikirkan jiwanya dikeluarkan dari tubuhnya oleh Ji Fei, dia tidak dapat memahaminya, apalagi memahaminya. Lagi pula, kebanyakan orang tidak bisa melakukannya, terutama melawan orang seperti dia. Diam, ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap. 1 menit penuh, Guru Tao Zixu kembali, menutup pintu, dan memandang Ji Fei. Anda memanggil saya apa, Tuan? Bersikap hormat dan hormat, tidak ada lagi kesombongan. Li Boli berdiri di dekatnya dan mendengar dengan jelas. Dia terkejut, bagaimana ini bisa terjadi? Dia sekarang bukan siapa-siapa di mata Guru Tao Zixu, dan Ji Fei sebenarnya dipanggil Tuan. Sulit dipercaya, Ji Fei tidak menanggapi, hanya menatap Guru Tao Zixu. Hal ini membuat Guru Tao Zixu merasa semakin bersalah, dan keringat mulai mengucur di dahinya. Tubuhku beratnya 1000 pon, Ji Fei tiba-tiba berbicara. Ledakan, Guru Tao Zixu merasakan tubuhnya bergetar. Itu dia, ketakutan melonjak ke dalam. Untuk waktu yang lama, bagaimana Anda memanggil saya, Tuan?
Guru Tao Zixu sudah merasa bersalah. Dia 100% yakin bahwa dia sedang direncanakan oleh Ji Fei. Aku Ji Fei yang akan kamu dan Aso hadapi, berdengung. Guru Tao Zixu merasakan tubuhnya gemetar, dan dia hampir pingsan. Hatiku penuh dengan rumput yang berlari kencang dan kuda lumpur. Sekarang, dia yakin bahwa dia dikendalikan oleh Ji Fei. Apalagi dia masih terkendali sepenuhnya. Karena jiwanya ada pada formasi yang ia rancang, terus terang saja formasi yang ia rancang dikendalikan langsung oleh Ji Fei. Kekuatan mutlak, berdebar. Guru Tao Zixu tiba-tiba berlutut tepat di depan Ji Fei dan berkata, "Tuan Ji, saya seorang penganut Tao yang malang. Jadi mohon maafkan saya." Meminta maaf, mohon ampun, Li Boli. Dia masih terkejut sekarang, dan dia masih merasa bahwa pandangan hidupnya telah hancur total. Dia benar-benar berlutut di depan Ji Fei. Ini sama dengan yakin sepenuhnya dan takut sepenuhnya. Menatap Ji Fei, dia tiba-tiba merasa bingung. Jika seseorang pergi ke Gunung Phoenix untuk jalan-jalan besok, tahukah kamu apa yang harus dilakukan? Ji Fei bertanya dengan nada tenang. Aku tahu, semua orang mengetahuinya. Guru Tao Zixu terus berkata dengan keringat menetes dari dahinya. Kalau begitu aku tidak akan bicara omong kosong dan menunggumu pamer. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia memandang Li Boli dan berkata, "Jika kamu dapat menangani semuanya besok dengan baik, aku akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri dan mengizinkanmu melarikan diri besok, jika tidak, kamu harus memikirkannya sendiri." Petik 2. Berdiri dan berjalan langsung keluar. Li Boli bergoyang dan menatap punggung Ji Fei, tidak bisa mengerti. Guru Tao Zixu langsung merasa lega. Baru setelah Ji Fei menghilang, Guru Tao Zixu segera bangkit dan memandang Li Boli. Apa yang dia lakukan padamu? Li Boli tidak berani menyembunyikannya sekarang, jadi dia bercerita tentang bagaimana dia gagal mengirim orang untuk menimbulkan masalah dan terpaksa memberikan rumah itu kepada Ji Fei. Guru Tao Zixu sangat terkejut. Ayo cepat belajar, dan lusa, kita bisa kabur dengan cepat. Pendeta Tao, apa yang terjadi? Li Boli bertanya dengan bingung. Jangan menyinggung orang ini, dia monster. Setelah mengatakan itu, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan segera mulai berdiskusi dengan Li Boli. Ji Fei tidak mengkhawatirkan hal-hal di sini. Menurutnya, mereka tidak akan berani membangkang kecuali mereka ingin mati. Aso tidak tahu semua yang terjadi. Dia sudah membayangkan apa yang sedang dialami Ji Fei dan yang lainnya. Jadi dia langsung pergi ke pemandian air panas bersama wanita itu, lalu mabuk di dalamnya. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak mengetahui berita besar bahwa masalah tersebut telah gagal. Keesokan harinya, Li Boli dan putranya mengajak orang-orang dari perusahaan dalam perjalanan ke Gunung Phoenix. Meski karyawan Li Group sedikit gugup, bahkan ada yang takut. Namun, Li Fufeng sudah mengatakan bahwa siapapun yang tidak hadir akan dipecat. Setiap orang tidak punya pilihan selain mengikuti. Ketika saya sampai di kaki Gunung Feng Huang, saya melihat pohon cemara hijau dan tanaman hijau subur di gunung, dengan kicauan burung dan harumnya bunga. Namun, hal itu membuat orang merasa sangat dingin. Apalagi rasa dingin seperti itu masih meresap ke dalam sumsum tulang, sehingga membuat orang sangat tidak nyaman. Li Fufeng tidak terlalu peduli dan memanggil semua orang untuk memasuki Gunung Phoenix. Karena hari ini adalah tur, pintu menuju Gunung Phoenix terbuka sepenuhnya. Matahari pagi menyinari langsung ke dalam gua di bawahnya, membuatnya dipenuhi energi yang. Guru Tao Zixu datang ke sini segera setelah mereka masuk.
mengeluarkan 7 batu giok yang telah dia persiapkan, dan mengatur susunan pengumpul matahari sesuai dengan 5 elemen langit dan bumi. Segera, energi yang kuat di matahari mengalir ke dalam susunan di sepanjang pintu masuk lubang, seperti aliran magma yang mengalir ke dalam es. Yin Qi dan Yang Qi di dalamnya saling terkait dan menyatu dengan cepat. Para karyawan Li Group yang masuk ke dalam pada awalnya merasa menakutkan, bahkan menakutkan. Namun, saat Yang Qi masuk, Yin dan Yang secara bertahap menjadi seimbang, dan bagian dalam menjadi segar dan nyaman. Banyak orang mulai membenamkan diri dalam kenyamanan di dalam. Bahkan beberapa orang mulai bernyanyi dan menari di villa mewah keluarga Chen. Li Boli dan Li Fufeng serta putranya menyelinap keluar, dan setelah bertemu dengan guru Tao Zixu, mereka bertiga segera pergi. Pada saat ini, guru Tao Zixu telah menyelamatkan jiwanya melalui keseimbangan Yin dan Yang, dan dia tidak lagi merasa khawatir. Baru pada sore hari Aso terbangun di rumah lembut seorang wanita sumber air panas. Ketika dia melihat waktu, dia tiba-tiba menjadi cemas. Bersambung.